Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat bertahannuts di Gua Hira, turunlah kemudian Quran surah 96 ayat 1 sampai 5 itu. Masih ingat bunyinya? Ayat pertamanya apa? Bukan Iqra. Iqra belum menjadi ayat pertama. Lihat sini. Iqra, baca. Apa jawab Nabi? Ma ana biqari. Saya betul-betul nggak bisa baca. Ma nafi bertemu dengan ba, jadi taukid di situ. Saya betul-betul nggak bisa baca. Nabi bisa mengatakan ma qara'tu, tapi ketika menggunakan ba, ma ana biqari, jadi taukid. Ma laisa ketemu ba, taukid. Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Saya betul-betul nggak bisa baca. Iqra, baca, nggak bisa. Iqra yang ketiga, nggak bisa. Dipeluk oleh malaikat. Sempurna sekarang ayatnya. Perhatikan kalimatnya. Ini yang dimaksudkan lidzikri. Tafsirnya ini. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Muhammad, baca. Tapi niatkan bukan karena engkau baca ini, karena tak pernah ada guru yang mengajar. Bukan karena engkau tak pernah sekolah. Niatkan semua karena Allah. Yang menciptakan kau aja begitu mudah. Apalagi cuma sekedar membimbing kau untuk bisa mengikuti bacaan. Semua yang dikerjakan karena Allah itu mudah. Mencipta manusia itu lebih kompleks, bagi Allah sangat mudah. Sekarang cuma menjadikan engkau bisa ngikutin bacaan, sangat lebih mudah. Ayat ini memberikan kesan kepada kita. Karena ini lihat ya, al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sababi. Kaidah asbabun nuzul. Jangan lihat kepada sebabnya, lihat pada keumuman lafadznya. Ini lafadz bentuknya umum. Di siapapun yang merasakan sulit saat mulai menghafal Quran, segera kembalikan semua motivasinya karena Allah. Maka ketika Anda dekatkan kepada Allah, apa yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala? Ya. Makanya orang-orang yang dekat dengan Allah, semua kemuliaan akan diturunkan termasuk perlindungan. Bukankah Nabi dengan Abu Bakar pernah bersembunyi di Gua Thur? Yang kata Abu Bakar itu, waduh, kalau kepala mereka diarahkan ke bawah, di bawah dekat kakinya, melihat ke kita, selesai kita semua. Apa jawab Nabi? La tahzan, innallaha ma'ana. Gak usah takut, innallaha ma'ana. Allah bersama kita, dekat kita dengan Allah. Serahkan semua ke Allah. Madamat ma'iyatuna ma'iyatullah, faqullu ma zayya minallahi subhanahu wa ta'ala sawfa tuhituna. Jadi sepanjang penyertaan kita diserahkan kepada Allah, maka semua sifat kemuliaan akan diserahkan kepada kita sebagai perlindungan. Bukan diserahkan, diberikan, bukan. Maksudnya diberikan sebagai perlindungan. Ya. Sifat Allah la tudrikul absar, tak mampu ditatap oleh pandangan. Maka ketika kita dekat dengan Allah, gampang bagi Allah menutup itu semua, tak bisa dilihat. Kita sulit karena belajar menggunakan kemampuan kita. Maka dekatkan diri kita dengan Allah, maka Allah turunkan kemudahan yang meningkatkan kemampuan kita untuk level yang seterusnya. Paham? Baik. Teruskan. Saya sampai ayat 5, nanti 4 ayatnya saya berikan penjelasan tafsirnya di kelas. Ya. Quran surah 73 ayat 20. Tadi masih ingat, kalau ingin kita hafal Quran, maka mesti ikhlas karena Allah. Maka bangun hubungan kedekatan dengan Allah. Semakin dekat, semakin mudah bagi Allah untuk memudahkan kita menghafal. Bagaimana cara mendekati Allah? Salah satunya tingkatkan ibadah. Yuk, naikkan. Levelnya naikkan. Menghafal Quran. Terus naik dong. IPK 4, belajar 8 jam. IPK 3, 6 jam. IPK 2, 2 jam. Gak peduli IPK, gak belajar. Sekarang pengen jadi ahli Quran, surga tingkat tinggi. Punya mahkota, masa level ibadahnya biasa-biasa? Naikkan. Apa contohnya? Biasa salat fardu, tambah dengan sunnah. Mulai sekarang tolong komitmen. Kalau pengen jadi ahli Quran, jangan tinggalkan tahajud. Tambah, tahajud. Makanya ayat tahajud disandingkan korelasinya dengan ayat hafalan. Masih ingat? Walaqad yassarnal
Quran. Pakai yassara. Saat tahajud diminta mempraktekkan ayat yang dihafalkan. Faqra'u ma tayassara minal Quran. Saat menghafal, walaqad yassarnal Quran. Saat tahajud ayatnya faqra'u ma tayassara minal Quran. Apa yang telah kau hafalkan itu bacakan saat malam kau tahajud. Bawa lagi. Nanti teknisnya saya terangkan saat nanti kuliah. Saya nanti terangkan pada Anda ini cara menghafal begini. Ada 10 waktu kalau pengen cepat 30 hari. Ada sehari 1 halaman, begini caranya. Tapi malam praktekkan ayat ini dalam tahajud. Waktu menghafal jam sekian, waktu mengulang sekian. Jadi nanti bukan begini, ada orang yang menghafal halaman berikutnya, halaman sebelumnya lupa. Ini tidak. Jadi begitu menghafal, halaman sebelumnya terbawa sampai selesai. Baik, jadi ayatnya ini ingin menegaskan kalau sudah nanti mau menghafal mesti tambah ibadah. Siap? Detailnya nanti saya jelaskan. Kemudian Quran surah 75 ayat 16 sampai 18. Cepat. Apa buktinya Ustaz? Kalau orang yang rajin ibadah, tinggi takwanya, dekat dengan Allah akan dimudahkan. Buktinya Nabi Muhammad. Ketika beliau menerima wahyu di awal-awal, saking semangatnya, sekarang pengen cepat hafal, sehingga cepat menggerakkan lisannya untuk menerima hafalan. Ini penyakit penghafal Quran. Kalau sudah senang, itu pengen cepat. Sehingga bacaannya cepat, diterobos semua. Ya, dalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nah, panjang jadi pendek, pendek jadi panjang, sifat huruf jadi berubah, makhrajnya tidak tepat dan sebagainya. Sehingga setelah itu muncul tahsin. Dulu tahsin nggak ada, yang ada tajwid. Karena tajwid itu membaca dengan baik dan benar. Kalau sudah baik dan benar, ngapain diperbaiki? Kenapa ada tahsin perbaikan? Karena membacanya nggak pakai tajwid atau tajwidnya terlampau longgar. Makanya nanti hati-hati saat Anda belajar di kelas, nanti mungkin yang akan mengetes tajwidnya ada yang dari Mesir, syekhnya. Kalau dengan saya lebih ketat lagi. Mungkin Anda baru ta'awudz, ya hari itu ta'awudz aja terus pulang lagi. A'udzu billah. A'udzu billah. Billah la, bukan la. Minasy syaitan. Alhamdulillah. Udah 1 jam baru ta'awudz. Gak apa-apa. Nanti kalau terbiasa, 20 ayat pertama Anda benar, gak apa-apa capek dulu, kesananya lancar semua. Paling kalau sudah ayat 70, 71 benar, lancar semua. Karena begini, Quran itu, kalau Anda bacanya benar, secara cepat ya, saya kan janji kemarin mengajarkan tajwid praktis secara ringan. Bacaan Quran itu kalau benar, itu latihan lisan kita mengucapkan dengan benar sampai akhir. Contoh, di ilmu aswad, ada 3 jenis huruf. Dari 29 tempat huruf itu dan tempat keluarnya itu, dibagi 3 bagian. Satu yang mudah, ringan. Itu harful hawa, ada 2. Alif dengan ha. Hamzah dengan ha. Ada yang memasukkan alif tambah 3. Ya. Karena nggak nyangkut dimanapun. Dari sini hawa udara, dari sini keluar langsung tanpa sekat. Habis makan pete, nggak ada sekat. Yang kedua, teman-teman sekalian, huruf yang paling sulit. Tiga pertengahan di antara itu. Ya, pertengahan. Wasatiyah. Ujung lidahnya di sini. Biasanya saya latih bagi yang susah, saya latih keluar dulu sedikit. Setelah itu tarik ke dalam. Perhatikan. Nanti kalau Anda mulai belajar baca Quran, Allah akan mulai berikan kemudahan setelah Al-Fatihah, masuk Al-Baqarah dimulai dengan huruf yang pertengahan dulu. Alif lam mim kan alif gampang kan? Lam ke lisan, mim ke bibir. Setelah itu mulai dari dza. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil
Perhatikan yang paling indah. Da sering tertukar dengan za. Kadang-kadang ja. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ada za, ada za. Ada yang baca pakai za, iza zulzilatil, ya. Ada yang bahkan jim, ijazul jilatil, jilat-jilatun. Ya. Da. Nah, di sini dipertemukan da dengan za. Dzalikal kitabu la raiba hudal lil. Setelah lancar da dipindah ke di. Da di da di da di du di da di da du da 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 di. Ayat 3. Alladzi. Ladza jadi di dipertemukan dengan za. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaq. Setelah di dengan za lancar, da di za di da za di da di za, maka di dipertemukan dengan zi. Ayat 4. Walladzina yu'minuna bima unzi. Di bertemu dengan zi. Tuh. Kalau sudah lancar nanti masuk 70, 71 ya sudah. Ya. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la dhanulun tuthirul arda wa la tasqil harta musallamatun la syiyata fiha. Da bertemu dengan sa, bertemu dengan sya, bertemu dengan ba, bertemu dengan ta, kumpul semua di situ. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la dhanudun tuthirul arda wa la tasqil harta musallamatun la syiyata fiha. Ha, ketemu di situ. Habis napas. Lek, meninggal. Jadi kalau Anda sabar sampai sini, 20 aja dulu. Kesananya mudah. Sampai 71 lebih mudah. Setelah itu tinggal gharib muskilah. Majriha la ta'manna ala Yusuf dan seterusnya. Tinggal gharib muskilah, tinggal mad yang lain gampang. Nanti saya ajarkan pemahaman bukan hafalan. Saya ajarkan pemahaman. Contoh, gini contoh. Sedikit boleh tambah sedikit? Yang dari Mesir sudah datang tamunya? Belum ya? Tunggu sebentar. Lihat sini, nih contoh. Saya ajarkan begini. Makanya kesini dulu ya. Gini sebentar. Ya. Yang ini mas. Jazakallah khair. Contoh sini. Cukup. Pernah dengar mad arid disukun? Baik. Apa contohnya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ujung-ujung, berhenti di akhir. Baik ya? Berapa harakat dibacanya? Berapa harakat? Yang 2 angkat tangan. 4. 6. Boleh 2, boleh 4, boleh 6. Gak ada masalah. Ya. Ini nanti saya ajarkan begini, nanti kalau di praktek pelajaran kita, nanti mungkin bahasanya nggak pakai harokat, bahasanya pakai detik, ketukan. Karena harokat di bacaan itu ketukan maksudnya. Ustadz berapa harokat maksudnya dhamma atau fathah? Bukan itu. Panjang bacaannya menggunakan harokat, nanti kita ganti jadi detik. Setiap 2 harakat itu 1 detik. 1 second. Berarti kalau 4 harakat berapa detik? 2 detik. 6 harakat berapa detik? 3 detik. Di setiap 1 detik 2 harakat. Jadi kalau nanti ada 6 harakat berarti 3 detik. Ya, 2 harakat 1 detik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. 1 detik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. 2 detik. Tak, tak. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. 3 detik. Nanti yang 2 itu disebut hadar namanya, bacaan cepat. Kalau tarawih supaya bacanya ayatnya banyak dapat dan makmum nggak terlampau lama berdiri, pakai hadar 2 detik. Ya, awas. Kalau yang ini 2 detik, 2 detik ini 1 detik hadar, 2 detik pertengahan buat sholat fardu. Ngimamin yang jahar. Ya, supaya nggak terlampau cepat, nggak terlalu lambat. Kalau yang ini, kalau tahajud sendirian, silakan. Jangan sampai taraweh 3 detik 6 harokat. Itu repot. Waladhdallin 6 harokat. Amin. Malam pertama Ramadan. Alif Lam Mim. Udah 6 detik, panjang lagi kan? Lihat sini. Misal, ini pelajarannya begini. Saya tidak ingin Anda menghafal. Saya ingin Anda paham. Mad. Saya tulis begini. Panjang. Pak Iman, Bapak panjang. Adin. Baru. Lis sukun karena sukun. Saya tidak ingin ada hafalan. Mad adid lis sukun. Contoh ini. Saya tuliskan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini sebetulnya kalau di mushaf nyambung gini. Alamin. Nah, lihat sini. Pak Ibu, kalau Anda buka mushaf, pasti di ujungnya ini ada harakatnya fathah. Fathah. Bukan sukun. Fathah. Kalau kita sambungkan bacaan ini, maka di sini nggak berhenti, nggak ada panjang. Contoh, Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Kalau kita tetap bacakan fathahnya, nggak berhenti di sini, maka ini nggak ada panjang di sini, tetap pendek. Mamtabi saja di sini. Ya, 1 detik. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. A-nya bunyi. Nah, tapi kalau kita berhenti di sini, dan orang Arab itu baca apapun selalu diawali dengan harakat, diakhiri dengan sukun. Rumus cepat. Hidup ayu, mati syahdu. Itu namanya. Bacakan awal kalimat dengan hidup kalau bukan A, I, atau U. Matikan dengan sukun di ujungnya. Hidup ayu, mati syahdu. Ya, aumut syahidan. Ya, maka matikan di ujung dengan sukun, dengan tenang. Makanya kalau ada huruf apapun tanpa harokat, Anda nggak usah takut, baca aja, jangan takut salah. Ba, ya dengan ta, baca. Baca depannya kalau bukan A, I, atau U. Ya, kalau setelahnya ada ya ini, kalau bukan A, pasti I, nggak ada U. Baca misalnya, ba, ya dengan ta, baca aja, jangan takut salah. Ba atau I, ini mati. Ya, bait. Matikan aja ujungnya, nggak usah pakai an, in, un. Baitin, baitun, baitan, buang, matikan dengan sukun, selesai. Jangan takut salah, baca. Mungkin awal-awal salah baca, Bu Yeti misalnya. Ya. Lama-lama betul. Nah ini, Al-Quran juga begitu. Baca dengan harakat, al. Kalau kita berhenti di ujung waqaf, maka sukunkan. Jelas? Ketika ini fathah diganti menjadi sukun, sukun ini harokat asal atau harokat baru? Baru, asalnya fathah. Karena kita berhenti, maka diganti jadi sukun. Untuk berhenti. Sukun ini baru. Karena kita berhenti jadi sukun, mati di sini. Bahasa Arabnya baru itu aridun, arid. Karena jadi sukun dibaca panjang. Bahasa Arabnya panjang, mad namanya. Kenapa dibaca panjang? Karena ada sukun di akhirnya. Dari mana sukun ini baru muncul? Karena berhenti. Asalnya fathah. Maka dibacalah panjang di sini. Berapa? Boleh 1 detik, 2 detik, atau 3 detik. Kenapa dibaca panjang? Karena ganti jadi sukun. Kenapa jadi sukun? Karena berhenti di sini. Dari mana sukun itu? Sukun itu baru, pengganti fathah. Maka bahasa Arabnya mad al sukun.
Begitu cara belajar kita nanti, mad wajib muttasil, mad jaiz munfasil. Saya pengen paham. Jadi bukan hafalan. Ya. Jangan sampai mad jaiz munfasil dihafalin ta'rifnya, tapi ketika dibaca salah. Baca 10 rakaat lagi. Ya. Jelas ya? Nah, itu yang kita pelajari. Nah, dulu Nabi waktu awal-awal pengen cepat, turunlah kemudian ayat. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala. Inna 'alaina jam'ahu wa qur'ana. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'an. Kata Allah Muhammad, jangan engkau cepat gerakan lisan. Karena pengen cepat menghafalkan. Biarkan kami yang mudahkan menghimpun Quran dalam jiwamu. Cukup kamu dengarkan bacaan, dibacakan kepadamu, langsung sekali hafal. Allah tanamkan Quran dalam jiwanya. Ingat, al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sababi. Hukum berlaku karena keumuman lafaz, bukan karena sebabnya saja. Spesial Nabi Muhammad, kata Allah, saya tidak ingin kamu capek menghafal. Udah aja, cukup dengarkan bacaan, ikuti seketika langsung hafal. Kenapa Nabi Muhammad dispesialkan oleh Allah? Karena beliau orang paling takwa di muka bumi. Yang kalau tahajud kakinya sampai bengkak. Yang kalau sedekah hartanya tak berbilang untuk dikeluarkan. Gak mikir. Di orang-orang yang semakin dekat dengan Allah, semakin dimudahkan oleh Allah. Apakah ayat ini berlaku untuk Nabi Muhammad saja? Tidak. Karena ini ayat tentang keumuman cara menghafal Quran. Bukan tentang kekhususan terkait dengan spesifikasi Nabi Muhammad SAW saja. Bukan. Kalau yang khusus buat Nabi namanya mu'jizat. Tapi ini tentang keumuman cara menghafal Quran. Artinya, kalau Anda mengikuti Nabi untuk mendekat kepada Allah, tambah ibadahnya, tambah sunnahnya, rajin sedekah, rajin berdoa, maka niscaya kita akan mendapatkan kemudahan serupa. Dari mana dalilnya Ustaz? Turunkan terakhir Quran surah kedua, akhir ayat 282. Paling kiri sebelah bawah. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Tingkatkan takwamu kepada Allah, maka Allah akan terus menambahkan pengetahuan kepada. Di antara pengetahuan paling gampang, pengetahuan untuk mendapatkan taufik saat menghafal Quran. Itu yang terjadi pada Al-Imam Syafi'i. Itu yang terjadi pada Al-Imam Al-Bukhari. Al-Imam Al-Bukhari, Bapak Ibu sekalian, itu bahkan matanya buta saat mulai menghafal. Matanya buta. Jadi beliau lahir usia kurang lebih 2 tahun lah, ayahnya wafat. Usia 4 tahun, matanya buta. Dan divonis oleh medis buta permanen. Buta permanen. Tapi ada keistimewaan. Ini orang tua. Makanya saya sarankan orang tua ya, kalau anaknya pengen cepat hafal, orang tuanya berubah dulu soleh. Rajin sedekah, rajin baca Quran, rajin tahajud, terus berdoa malam. Itu akan berdampak pada anak. Di rumus anak soleh itu gampang sebetulnya. Dengan izin Allah. Orang tuanya berubah dulu jadi soleh. Kemudian lingkungan perbaiki menjadi soleh. Yang ditonton, yang dibaca, yang bermainnya macam-macamnya, hidupkan suasananya. Nah, yang paling menarik, ini ayah meninggal, ibu single parent. Tapi kerjasama orang tua saat ayah masih hidup itu berjalan, di ibunya diteruskan. Seperti Al-Imam Syafi'i, bapaknya meninggal, ibu masih hidup single parent. Muridnya Al-Imam Syafi'i, Imam Ahmad, bapaknya meninggal, ibunya juga yang mendidik. Al-Bukhari begitu. Berdoa, rajin tahajud, rajin salat. Apa yang terjadi? Buta matanya tapi tajam hati. Di antara keutamaannya, beliau itu kalau dibacakan sekali, satu surah sekalipun, atau apapun, itu sekali langsung tertanam dalam jiwanya. Sekali baca, nggak diulang. Satu kali ketika sedang pergi ke kutab, talaki Quran, datang dengan masuk ke kelas, ada senior-seniornya, kemudian dibacakan oleh gurunya. Surat Qaf, surah 50 itu, sampai selesai. Gurunya cuma nanya begini, hal min hafid, ada yang sudah hafal? Baru sekali baca. Al-Bukhari kecil yang nggak ngelihat itu cuma angkat tangan begini. Hafid tuh, ala sadri nafsi. Saya sudah menghafalkannya dalam jiwa saya.
Dalam kepala saya. Jadi ada hafal di dalam kepala, ada hafal di luar kepala. Hafal di luar kepala, masih di luar, belum hafal. Ya. Ini hafal dalam kepala. Ya. Dalam jiwanya. Gurunya kaget dipanggil ke depan. Tangan ya bunai, datang ke depan. Coba bacakan. Begitu dibaca, Masya Allah, bacaannya sempurna. Makhrajnya, sifat hurufnya, dan sebagainya. Begitu selesai, diwasiatkan oleh gurunya, minal an tadrusul hadis. Mulai sekarang, ananda belajar hadis. Karena Quran itu jamin kemudahan, hadis tidak. Sungguh Allah telah berikan kemuliaan kepadamu, mudah sekali Quran bagimu. Maka berangkatlah ke hadis bersamaan. Pulang dari situ ke rumahnya, bertemu ibunya, cerita. Bicara, ya amati, tadi begini. Kata ibunya, nah, iktafi bil Quran. Mulai dengan Quran dulu. Kamu kan ada keterbatasan. Beliau yakin dengan gurunya. Makanya di sini penting keyakinan kepada guru. Taat pada orang tua, yakin pada guru. Ketika kaidah ilmu, maka ilmu yang dipakai. Kalau kaidah taat, siapa yang lebih dulu dahulukan? Ya, yang paling mendekatkan diri kepada Allah, itu yang kita taati. Setelah itu turunkan, siapa yang paling dekat dengan kita, yang mengarahkan kita, itu ditaati. Ibu taati. Tapi ketika bicara kaidah ilmu, para ulama di sini lebih paham. Maka dialogkan di sini. Kata anaknya, kata Al-Bukhari, la uridul Quran saya yakin guru saya itu insya Allah benar mewasiatkannya. Uridul hadis, saya pengen belajar hadis. Lalu Al-Bukhari meninggalkan ibunya, meraba jalan masuk kamarnya. Ibunya melihat itu, mulai merasakan dalam jiwanya. Rasa sedih gitu. Haru. Maka segera ini bu, bisa diikuti. Kalau anak sudah mengatakan, pengen jadi penghafal Qurannya. Pak, aku pengen ngasih mahkota buat papa. Bisa. Itu segera sambut, Pak. Karena Quran itu mau hibah pemberian. Anda jangan kira orang pintar ranking 1, IPK 4 bisa hafal Quran. Belum tentu. Quran itu pemberian. Begitu anak mengatakan, aku pengen ngasih mahkota, Anda langsung peluk dia. Masuk ke mihrab. Hamparkan sajadah. Minta kepada Allah taufik. Itu yang dilakukan Ibunda Al-Bukhari. Maka beliau datang kemudian ke mihrabnya, hamparkan sajadah, berdoa di situ. Perhatikan doanya. Yal basir, yalladhi ala kulli syai'in qadir, a'id basiratabni. Ya Allah yang maha menatap basir. Yalladhi ala kulli syai'in qadir. Yang semua hal akan terjadi dengan kehendakmu. A'id basiratabni, mohon kembalikan penglihatan anakku. Saat ibunya sedang membaca ini, anaknya sedang mengulang surat Qaf tadi. Sampai ke kalimat, laqad kunta fi ghaflatin min hadha, fakashafna anka ghita'aka wa basaruka al-yawma hadid. Dulu pandanganmu tertutup, gak bisa melihat. Maka mulai sekarang aku buka kembali. Mulai detik ini, maka pandanganmu akan menatap dengan tajam. Sebetulnya ayat ini, ayat menerangkan tentang ahli akhirat. Tapi keutamaannya diturunkan di dunia untuk Al-Bukhari sebagai bagian dari janji Allah ketika mendekat kepadanya. Kata Allah, gak ada yang tidak mampu bagi aku sembuhkan sekarang. Kata medis, buta permanen. Kata Allah, gak ada yang mustahil. Seketika ketika nyampe ayat itu, pandanganmu akan terbuka dengan tajam. Ibunya lelah berdoa, tertidur. Dalam tidurnya bermimpi bertemu Nabi Ibrahim, mengatakan, anakmu bisa melihat kembali sekarang. Maka datang Al-Bukhari kecil, kaget, lompat, datang, panggil ibunya. Ummi, lakan ra'ait. Mas, saya bisa lihat lagi. Ibunya kaget bangun mengatakan, Rubama ra'ait bil qalbik. Mungkin kau melihat dengan mata hatimu. Kata anaknya, bal bi'aini, tapi dengan mataku. Ibu pakai baju ini, sekitaran kita ada benda-benda ini berpelukan keduanya. Sampai beliau belajar hadis, sampai menuliskan Al-Bukhari itu selama 16 tahun. Sittata asyar sana. Sebagian ditulis di Mekah, disempurnakan di Madinah. Selesai. Bayangkan, sebagai ahli Quran, Quran bisa menyembuhkan penyakit. Karena itu Quran disebut dengan syifa. Ya, Quran cukup bagi segala hal. Karena itu disebut dengan Al-Kafi. Quran melahirkan sebagai kemuliaan. Ya, banyak kita bisa dapatkan. Ada itu ayo, kita siapkan. Nah, sekarang bagaimana teknisnya untuk belajar ke depan? Sudah hadir tamunya? Sudah datang? Belum? Nanti tolong diberikan ini ya, isyarat ya. Sekarang, poin terakhir. Ini bagian akhir, sebelum nanti saya perkenalkan perwakilan Al-Azhar juga. Nanti ada yang lain juga, teman-teman. Yang dari Sudan, yang dari beberapa tempat yang lain. Terakhir saya bertemu juga
dengan salah satu da'i. Insya Allah kita juga nanti kerjasama dengan yang dari Madinah, dari beberapa yang lain, supaya nanti kita bisa mendapatkan warna-warna yang berbeda. Bagaimana cara belajarnya? Saya buat format, karena kata Quran mesti serius. Karena itu saya mengajak yang serius. Yang tak serius, gak usah gabung. Ya, jadi teman-teman bisa memilih yang lain. Mungkin ada yang lain yang lebih tepat untuk Anda. Siap serius? Insya Allah ya. Tanpa batas. Jadi kalau Anda mau daftar, daftar aja. Jangan pikirkan usia saya berapa, nggak ada batasan. Kecuali kalau anak kecil, paling mengkondisikan lah. Ya mungkin dia bisa bicara, itu bisa dilatih. Ya jadi usia 3 tahun lah, 3 tahun ke atas. Tapi kalau nanti saat kuliah mau dibawa juga nggak ada masalah, dia dengar dan seterusnya. Satu, saya konsep ini dalam bentuk sekolah. Ya, dan nanti kalau Anda masuk, Anda jadi siswa, jadi santri. Dan harus menaati tata tertib. Kalau tidak, keluar. Sepakat? Siap insya Allah jadi ahli Quran? Siap menghafal Quran? Siap berusaha untuk menghafal Quran? Baik, jadi usahakan Al-Quran hafal ya. Nah, usahakan Al-Quran hafal, disingkat UAH. Nah, sekolah kita namanya sekolah UAH. Ya, usahakan Al-Quran hafal. Bukan singkatan Adi Hidayat, bukan. Usahakan Al-Quran hafal. Lagi ngapain? Menghafal. Di mana? Sekolah. Apa namanya? UAH. Ya. Nah, nanti kalau kita saling sapa, boleh. Siap jadi ahli Quran? Siap. Usahakan Al-Quran hafal? Siap. Oke. Wah, oke. Nah, itu hanya biasa saja. Usahakan Al-Quran hafal. Baik. Di sini ada 2 sistem. Sistem pertama, sistem yang santai. Jadi insya Allah kita buat dalam keseharian itu tak terasa kita menghafal. Nanti saya insya Allah tunjukkan semudah mungkin. Semudah tapi kuat hafalannya. Ya, tapi kuat. Jadi sistemnya yang digunakan sehari insya Allah itu 1 halaman. Karena santai kita. Ya, sehari 1 halaman. Akan selesai dalam setahun 8 bulan. Jadi tahun depannya wisuda. Tapi belum tentu setahun 8 bulan, mungkin setahun selesai. Karena nanti di tengah-tengah akan ada percepatan. Ya. Nah, 1 halaman ini nanti akan saya terangkan di pertemuan saat sesi pertama kita kuliah. Akan dikemas ta'lim setiap bulan bertemu saya sekali. Pertama itu. Jadi setiap pertemuan akan ada materi. Nanti saya berikan kurikulumnya. Di saat sesi pertama kita ketemu. Ada kaitan dengan tajwid, ada kesulitan menghafal, metode percepatan, dan seterusnya. Ya. Kemudian yang kedua, nanti saat teman-teman mendaftar, di formulir itu akan masuk kepada database kita. Nanti ada 2 tipe, ada yang langsung sekarang, ada yang online. Ya mungkin tidak terhubung dengan kita sekarang hadir di sini. Itu nanti bisa online. Atau Anda yang nggak dapat nanti formnya sekarang, bisa masuk lewat online nanti. Di situ akan dipetakan, mungkin yang daftar nggak semua dari Bekasi. Ada Jakarta, ada Bandung, ada macam-macam dan sebagainya. Nah nanti dari situ akan dipetakan kelompok. Dibagi kelompok. Dari kelompok ini sesuai dengan daerah-daerahnya, nanti akan disatukan, dikelompokkan. Nanti akan dibuat sistem menghafal secara berkelompok juga. Nanti setiap kelompoknya ada pimpinan kelompok. Ya. Jazakallah khair. Dari pimpinan kelompok ini, nanti ada form tersendiri untuk laporan. Jadi setiap hari Anda menghafal 1 halaman itu, dilaporkan kepada admin. Admin mengontrol. Jadi kalau Anda yang tidak menghafal, nanti akan ketahuan di situ. Karena nggak ada laporan. Ya, akhwat misalnya sedang datang bulan. Ya, Anda bisa kasih catatan. Laporan sedang libur. Yang tahu cuma admin saja. Masuk, libur. Laki-laki nggak ada alasan. Saya datang matahari Ustadz. Nggak ada. Bisa. Ya, nanti masuk, ada laporannya. Masuk. Jadi pasti akan dipantau. Setiap pantauan ini ketika menghafal, nanti ketua kelompok akan backup, disampaikan kepada admin. Admin itu nanti akan mengecek semuanya. Jadi kalau ada yang tidak bagus, kurang motivasi, nanti dihubungi.
Anda belum masuk nih sekian hari, kenapa? Belum ada ini dan seterusnya. Sebulan sekali kita akan ketemu. Ya, jadi angkatan pertama akan bertemu dengan saya setiap bulan. Dalam setiap bulan ini akan di-upgrade lagi. Cara menghafalnya, akan diskusi setelah materi. Materi mungkin nggak akan lama, cuma 30 menit, 1,5 jam kita dialog untuk peningkatan. Terus nanti kita akan coba, diujikan. Ya, diujikan. Kita tes bacaan, kita coba ikuti, baca sama-sama, caranya gimana, kesulitannya gimana, ya. Itu 2. Yang ketiga, selama menunggu sebulan ini, saya akan siapkan tempat di pusat, di Masjid Al-Ihsan. Nanti trainer para penghafal Quran, termasuk yang dari Timur Tengah. Mereka akan standby kalau Anda ingin menyetorkan hafalan. Rentang setiap bulan, setiap pekan. Selama sepekan, 1 sampai 7 hari, ada standby. Jadi kalau Anda pengen datang langsung, silahkan. Kalau nggak sempat langsung, setiap sebulan kita bertemu. Di situ nanti ada para trainers, di situ ada para syekh juga. Nanti saya berikan materi 30 menit. Yang syekhnya mungkin ngasih materi, setelah itu Anda bisa setoran. Ya, nanti per kelompok, ada yang mau store, ada yang mau rekap, dan sebagainya. Terakhir, yang ketiga, sistemnya akan dicatatkan. Nanti saat pertemuan selama setahun, sebelum kita wisuda, 2 bulan sebelum wisuda, saya akan sampaikan metode percepatan. Kalau bisa Anda kerjakan, maka sisa hafalan itu akan selesai dalam 1 bulan saja, 30 hari. Ya. Target kita wisuda, jadi ada wisudanya. Jadi setahun kita wisuda. Ya, jadi yang tadinya 1 tahun 8 bulan, kalau pengen santai sehari 1 halaman, setahun 8 bulan selesai 30 juz. 1 tahun 18 juz. Nah, sebelum selesai 18 juz, di bulan yang ke-10, kalau Anda sudah terbiasa, rohnya sudah kuat, zauknya sudah muncul, saya berikan materi percepatan. Dalam sebulan, sisa sekitar 12 juz itu diselesaikan dalam 30 hari saja. Jadi tahunnya setahun, dengan usia berapapun, setahun itu kita wisuda. Insya Allah saat wisuda mungkin Anda angkatan pertama bersama 10.000 orang yang lain, atau 20.000 orang yang lain, dan sebagainya. Jadi kita akan kumpul, setiap tahun ada wisuda, Anda ada ijazahnya juga, jadi kami berikan sertifikat. Ya, ada sertifikatnya, ada ijazahnya. Kalau ingin di-upgrade mendapatkan sanad, kami siapkan. Silakan. Pengen dengan siapa? Kalau pengen naik riwayatnya, silakan. Pengen naik, saya ke Kolon, saya ke Waras, terus naik ke atasnya lagi, silakan. 7 riwayat, 10 riwayat, nggak ada masalah. Kita siapkan nanti. Kalau mau di-upgrade jadi ahli imam, kita siapkan kelasnya. Jelas ya? Jadi nanti insya Allah semuanya kita jadikan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siap? Baik. Ini yang bisa saya lakukan. Karena ini bagian dari ibadah, maka saya pun tidak akan mengikuti sistem-sistem keduniaan. Saya tidak akan bertransaksi dengan Al-Quran. Kita hanya akan saling bantu saja satu dengan yang lainnya. Ya, syarat untuk masuk, Anda dapatkan formulir. Jelas? Dan Anda hanya tinggal membeli buku paket belajar saja. Nggak ada SPP. Nggak ada bayar-bayar, nggak ada yang lain. Anda hanya dapatkan itu saja untuk Anda sendiri. Kalau Anda sudah punya, tetap Anda mesti dapatkan itu. Nanti Anda wakafkan pada orang sebagai amal ibadah Anda. Jelas? Ini mesti ada mushaf. Nanti saya cek. Yang kedua, buku murajaah. Karena ini nanti panduan menghafal Quran dengan nomor sekaligus. Nanti Anda kalau sudah lurus hafalan tahap pertama, saya bimbing pakai nomor. Nanti saya jelaskan ini bagaimana cara menggunakannya. Kalau Anda sudah bisa menguasai ini, maka Anda insya Allah hafal Quran dengan halamannya, dengan letaknya plus nomornya. Jadi begitu Anda membaca Quran, seakan-akan mushaf ada di depan mata Anda. Mau diacak, mau diapa-apakan pun, Anda bisa dikatakan begini misalnya. Bashar, 35 kali disebutkan dalam Al-Quran. Diurut Al-Fatihah sampai An-Nas. Begini sampai ujung. Kalau sudah begitu, tinggal diisi apa saja ilmu, pasti lebih mudah. Mau ilmu tafsir, mau ilmu Al-Quran, mau macam-macam. Kalau ada anaknya kita sekolahkan, saya buka link beasiswanya. Supaya kita terbuka semua, dan kita cari dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga ini untuk bimbingan ada buku namanya Manusia Paripurna. Ini akan masuk materi. Karena di sini ada cara-cara mengentaskan kesulitan kita sebagai manusia. Ya, tentang meningkatkan memori, hafalan, menjelaskan bagaimana kekuatan memori kita, bagaimana mengupgrade kekuatan ingatan dan faktor-faktor yang lainnya, serta meluruskan tujuan. Nanti ini ada satu paket,
Anda cuma dapatkan ini saja, di situ ada formulir. Seperti dijelaskan oleh admin, formulirnya Anda isi, bisa di-scan, atau difoto, kirimkan ke admin, atau datang langsung ke kantor kami di At-Taisir Learning Center. Jelas? Setelah itu nggak ada pungutan apapun. Nggak ada biaya, nggak ada juta-juta, nggak ada macam-macam. Saya mau cari akhirat, bukan cari dunia. Kalau saya yang punya, saya yang akan cari biayanya. Kalau saya tidak ada, kita sama-sama untuk kumpulkan. Siap? Bisa. Kita kan kumpul ini nggak mudah. Saya kemarin mau cari tempat di salah satu ballroom, itu mesti satu orang bayar 100.000. Untuk paket, untuk macam-macam di sananya. Saya nggak punya kemampuan waktu itu, ya sudah saya cari masjid aja. Masjid rumah Allah, nggak ada bayar-bayar gitu kan. Kita bisa kumpul. Tapi kalau satu saat nanti ada keperluan admin, butuh misalnya untuk komputer, input Anda, ada guru-guru dari luar kita datangkan, pesan visanya, tiketnya, anak-anak yang nunggu Anda setoran, mungkin dia butuh makan macam-macam. Jadi kalau saya katakan teman-teman, kita per bulan boleh ya iuran 50.000 untuk mereka. Bisa seperti itu? Boleh ya, kita mau kumpul di tempat tertentu, iuran kita pakai, kan kita laporkan pada Anda juga. Ya, apa nggak mau pulsa dunia 200.000 Anda bisa gunakan. Kenapa pulsa akhirat 50.000 Anda nggak bisa keluarkan? Bisa ya, tapi yang lainnya nggak ada pungutan macam-macam. Jadi kalau ada yang mengatakan, Pak, Ustaz tadi merubah kebijakan, ada iuran 1 juta per bulan. Itu katakan pada saya. Saya smash pakai bat pingpong. Jelas ya? Baik, kalau sudah paham, sekarang kita akan sambut. Saya ingin perkenalkan bagian dari Al-Azhar, supaya saya ingin katakan saya serius. Saya bukan main-main. Ya. Jadi nanti kita hadirkan dulu dari Al-Azhar, supaya saya perkenalkan. Setelah itu nanti mereka akan menyampaikan satu pesan tertentu, karena nanti akan terikat dengan Al-Azhar, termasuk kerjasama pengiriman dai ke sana untuk penguatan imam, ya, dan juga syekh-syekh yang insya Allah akan datang ke sini dan bertemu dengan kita. Ya, saya sapa sebentar. Silakan disampaikan. Ahlan wa sahlan, masyaallah, ahlan wa sahlan. Syekh Sufi. Kaifa al-hal? لا بسيط ما شاء الله. الله يبارك. كيف الحال؟ بخير الحمد لله. اهلا وسهلا دكتور محمد. بارك الله فيك. الله يبارك فيك. تفضل. اهلا وسهلا. السلام عليكم. معكم علي هلال. كيف حالكم؟ بخير؟ الله يبارك فيك. تفضلوا. كل السلام عليكم. تفضلوا. فقط في انتظاركم. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. تفضل. Mana staf saya, Mas? Ini, Mas. Tolong di mobil yang tadi saya ini kan udah ada. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala afdhalil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'du. Uhayyikum bittahiyyatil islamil khalidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إنه يوم ميمون وإنه يوم مشهود، يوم أن أشرقت نجوم من نجوم عالمنا الإسلامي، وأهل من أهل القرآن الكريم المهديين بإذن الله سبحانه وتعالى، فأهلا بالنجوم وشرفا لأهل القرآن الحاضرين معنا في هذا المسجد المبارك إن شاء الله باسمه الأزهر. هذا جامع الأزهر، واخترنا هذا المسجد مناسبا لجامعة الأزهر الشريف، وفضلا طبعا تحت إشراف جمهورية مصر العربية الشقيقة. Teman-teman sekalian, hari ini seperti tadi saya janjikan, saya ingin serius supaya kita bisa menjadi ahli Quran, dan saya tidak akan sendirian. Ya, saya bekerja sama dengan tokoh-tokoh, ulama-ulama di dunia. Dan alhamdulillah kita mulai dengan Al-Azhar Asy-Syarif. Ini adalah kampus sekarang terbesar, yang juga tertua, paling berpengaruh, dan banyak melahirkan ulama yang kita kenal di dunia sampai saat ini, yang para ulama itu bahkan mengajar kembali di negeri-negeri Islam. Ya, ada yang di Madinah, Jamiah Islamiyah, ada yang di Mekah, di Ummul Qura, ada yang sampai di Kuwait, di negeri-negeri lain, bahkan ada yang ke Amerika, termasuk di Indonesia. Ya, طبعا هنا الأزهر الشريف هي منارة العلم والمعرفة، أقدم الجامعة في العالم،
وتخرجت فيها العلماء والدعاء والأئمة وبفضل الله سبحانه وتعالى أيضا لقد أخرجت العلماء الذين أدرسون يعني فضلا هنا في إندونيسيا في كل جذورها فأهلا بالبعثة الإسلامية الشقيقة وفي مقدمتها طبعا يعني هذه الجامعة والمؤسسة تحت إشراف الجمهورية مصر العربية ومن مقدمتها ممثلها من السفارة المصرية اليوم معنا نعرفهم أولا بجانب مباشر السيد أشرف بيك. Saya ingin perkenalkan dulu dari Al-Azhar itu di bawah pengawasan dan koordinasi pemerintahan Mesir. Karena itu Syekh Al-Azhar itu setara dengan sifatnya Perdana Menteri. Ya, setara gitu ya dengan itu, jadi sangat bisa memberikan fatwa, masukan ke pemerintah walaupun sifatnya independen. Karena itu saya hadirkan langsung, ini Mustasyar Dini, ya ini penasihat keagamaan dari kedutaan Mesir yang beliau nanti akan mendatangkan kerjasama dengan Quantum Akhian Institute, Syekh Azhar yang diinginkan oleh kita sesuai dengan kualifikasinya. Misal, Anda pengen ahli Quran 10 riwayat. Nanti saya telepon dari kedutaan Mesir, beliau akan komunikasi dengan Al-Azhar, ditunjuk nanti berapa orang yang sesuai kita butuhkan, maka dikirim ke sini. Karena itu Alhamdulillah, perwakilan kedutaannya, Sayyid Ashraf Bek, sekarang bersama kita ini di samping kanan saya. Wa yalihi, ada ma'ruf, ya, rajulun wasati, lidhalik wa jalis fil wasat. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata wa yani kamits barzakhun bainahum la yabghiyan. Ada Dr. Muhammad Al-Husaini. Ya, kedua ada Dr. Muhammad Al-Husaini. Beliau ahli manajemen, penghafal Quran dengan riwayat-riwayatnya. Beliau juga bersama keluarganya di sini. Istrinya juga penghafal Quran, ahli riwayat Quran juga. Dan insya Allah termasuk pembimbing juga di program yang akan kita hadirkan di masa depan untuk program sekolah kita ini. Ya. Wa yalihi Masya Allah Syekh Sayyid Abdullah. Naam, fa yakunu insya Allah aydan min ahlina, laysa faqat dhaifan, ahlan wa sahlan fi Indonesia. Wa nazaltum ahlan, halaltum sahlan insyaallah, fa yakunu ahla Indonesia الشقيقة. طيب وسيد عبد الله أيضا من ممثل سلك دبلوماسي من السفارة المصرية في Indonesia. Dan ini Sayyid Abdullah juga beliau di kedutaan Mesir. Fadaiman hatta fi sarf yakunu qalbul makani في يعني تغيير المكان بعضهم مع بعض. فسيد أشرف بيك إن شاء الله سيحل محله السيد عبد الله في المستقبل كالمستشار الديني في السفارة المصرية. Jadi beliau ini هذا رجل كريم صديقي توأمي وكريم متى أمدحه وإذا لمته وحدي. Ini orang baik Pak, Bu. Ya, rajulun latif, orangnya lembut, baik. Dan Masya Allah, apa yang kita butuhkan beliau cepat respon. Dan beliau yang mengatur nanti keberangkatan kami ke Mesir. Saya akan berjumpa dengan Syekh Al-Azhar sekitar bulan Maret, saya diundang ke sana. Memberikan kuliah juga nanti di Al-Azhar Syarif. Dan akan tanda tangan MOU sesuai kebutuhan kita. Nanti teman-teman yang menghafal, yang masih sekolah, nanti saya akan minta kuota khusus supaya bisa kuliah di Al-Azhar. Nah, nanti yang teman-teman mau jadi imam, ada pendidikan di sana, dan beliau yang mengatur. Dan diteruskan nanti oleh Sayyid Abdullah di masa depan. Bimbingannya Dr. Muhammad, nanti di belakangnya ada teman-teman syekh yang lain bergabung bersama kita. Dan insya Allah beliau ya sayukammil yani wadhifatahu huna fi Indonesia ila tarikh akhir sana yani ila 31 min hadha syahr Yanair. Jadi beliau ini akan menyempurnakan tugasnya tanggal 31 Januari di bulan ini. Dan selesai tugas beliau akan kembali ke Mesir. Ya karena itu saya hadirkan ya nastahdiruhu wa nastaqbiluhu huna fi Jami' Al-Azhar linukarrimahu ala ma qaddama minal khair fi Indonesia tulata ayyamahu huna. Jadi kita coba berikan kepada beliau apresiasi dengan pengabdiannya beliau selama ini di Indonesia kurang lebih 3 sampai 4 tahun yang akan digantikan yahulu mahallahu Sayyid Abdullah
yakni akhuna, sadiquna wa tawamuna, beliau akan menggantikan tugas beliau untuk di masa yang akan datang. Karena itu saya akan berikan kalimat dulu, ya sebentar saja, teman-teman bisa bersabar sedikit. Kita berikan waktu beliau sekitar 5 menit, 3 sampai 5 menit untuk menyampaikan sambutan dan kesan pesannya selama di Indonesia. Kemudian Dr. Muhammad dan Sayyid Abdullah akan meneruskan untuk memberikan sambutan. Masing-masing 5 menit saja, sehingga 15 menit kita mendapatkan sambutan dan penerangan dari mereka yang mudah-mudahan ke depan jadi informasi berharga untuk kita. Wa lidzalik nahnu narghab fi an nasma' kalimah min Sayyid Ashraf Bey, yani كيف كانت خبرته طيلة أيامه هنا في إندونيسيا. طبعا نعم رأيه في إندونيسيا، وطبعا كل ما جرى به يعني طيلة أيامه هنا، فيتفضل مشكورا طيلة 5 دقائق ليلقي لنا الكلمة الطيبة، فليتفضل مشكورا. دولة إندونيسيا ومسكت الملف الديني، وتعتبر دولة إندونيسيا من أكبر الدول شعبها طيب ومتدين، والملف الديني يعني هو الأساس يعني في إندونيسيا. وهنا برضه الدولة المصرية خصت إندونيسيا بأكثر مبعثين على مستوى الدول الإسلامية في العالم، حوالي أكثر من 35 مبعوث لخدمة الدين الإسلامي، تعليم وسط الإسلام. Baik, terjemahan. Baik, paham tuh? Baik, belum. Pertama, beliau menyampaikan salam kepada seluruhnya, senang berada di sini, dan beliau merasa terhormat ditugaskan oleh pemerintahan Republik Mesir, bertugas di Indonesia, melihat jumlah umat Islam terbesar di Indonesia, dan sangat berbahagia karena ditugaskan di bidang atas keagamaan yang akan bersentuhan langsung khususnya dengan umat Islam Indonesia. Dan beliau menyampaikan, saking bahagianya beliau juga, dan beliau menyampaikan kabar gembira kepada kita karena Indonesia dengan sifat umat Islam terbesar di dunia itu mendapatkan porsi besar juga dari pemerintahan Mesir dengan diutusnya delegasi-delegasi dai dan imam lebih daripada 35 orang untuk bisa berkhidmat membantu umat Islam di Indonesia mendapatkan pencerahan-pencerahan pengetahuan dan berbagai hal yang dibutuhkan dalam bidang-bidang keagamaan. Di negara lain tuh di bawah itu Indonesia dikirim 40 di atas 35. Yang lain cuma 2, ada 4, kita 40. Tafadhal. وبالنسبة برضه لإندونيسيا تعتبر من الدول المحظوظة اللي الأزهر الشريف خصص لها منح لدراسة الطلبة في جامعة الأزهر الشريف بجميع تخصصاتها. ويدرس دلوقتي حوالي في جامعة الأزهر أكثر من 5000 طالب إندونيسي، ودول طبعا يعني بيتعلموا الدين الإسلامي الصحيح ومصطلحات الإسلام، وهم بيرجعوا يبقوا يعني سفر للأزهر ومصطلحات الأزهر في إندونيسيا، بيفيدوا طبعا الشعب الإندونيسي كله. Baik, beliau menyampaikan teman-teman sekalian sebagai penghargaan pula pada besarnya umat Islam di Indonesia, maka Mesir, pemerintahan Mesir menunjuk Al-Azhar Syarif untuk memberikan kuota khusus supaya pelajar-pelajar kita bisa belajar di Kairo di Al-Azhar. Ya, sedangkan jumlah sekarang itu mencapai 5.000 siswa. Ya, pelajar Indonesia yang belajar di Al-Azhar dengan ragam jurusan-jurusan yang berbeda-beda. Ya, khususnya di bidang jurusan agama. Untuk itu, ini bagian anugerah bagi kita semua dan apresiasi terbesar yang diberikan oleh pemerintahan Mesir untuk masyarakat Indonesia supaya bisa masyarakat kita pelajarnya belajar di sana dengan kuota beasiswa tadi.
وانا اقترب اشوف فيديوكم ويبقى فعلا يعني شعب طيب متسامح. وكان من حظي ان انا يعني قضيت فتره هنا، فتره اكتر من سنه وشهرين، ودي كانت فتره يعني من احسن فترات عمري، فتره كويسه، واتمنى لكم باذن الله التوفيق جميعا. السلام عليكم ورحمه الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir beliau menyampaikan terima kasih selama bertugas di sini. Kesan beliau semuanya baik. Ya, semuanya baik, orang-orangnya baik, semuanya nyaman, indah, dan orang Indonesia itu toleran, kata beliau. Baik. Kurikulum yang ditawarkan Al-Azhar pun kurikulum keislaman, pengetahuan luas, wawasan yang luas, juga sifat dari pengajaran Islam yang toleran dan demokratis. Moderat, ya moderat, wasatiyah. Jadi kenapa saya hadirkan pertama Al-Azhar? Karena kan sekarang sering muncul isu radikal. Nah, ini yang paling moderat yang saya buat. Dan saya pun dapat honoris causa di bidang dakwah moderat. Jadi kalau ada yang masih menyebut saya radikal, itu kurang minum susu itu. Baik, jadi ini insya Allah akan memberikan kepada kita pencerahan. Sayyid Ashraf Beg, wa subhanahu wa ta'ala yang barik fi ayyamikum fi Indonesia. Fa yalihi takarramtum li Dr. Abdullah awalan lianna Sayyid Abdullah. Dengarkan sebentar. Selain yang paling penting yang mungkin Anda menjadi bagian dari ini semua insyaallah. Fadhal masykur. Baik, ini adalah pertama berada di sini, awal jumpa saya dengan Anda semua dan awal tugas, dan saya berharap dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita akan terus berlangsung, bisa membuat program-program dan bertugas bisa menjalani tugas seperti ini, dan kehormatan bagi saya ditunjuk pemerintah Mesir untuk menggantikan tugas-tugas mulia yang telah diemban oleh Sayyid Ashraf Beg selama bertugas di Indonesia. Fadhal. Baik. Allah. Baik teman-teman, beliau tadi memberikan komitmen. Selama saya bertugas, apa yang bisa saya persembahkan, kalau saya bisa membantu, saya akan coba bangun untuk membantu itu semua. Dan kita juga akan membangun hubungan-hubungan ke depan, supaya membuat program-program yang lebih baik. Dan insya Allah saya yakin ketika melihat wajah-wajah Anda insya Allah wajah-wajah orang baik. Ya, wajah yang kalau sebelah sini bercahaya karena kena lampu. Wajah-wajah baik, wajah-wajah mulia. Dan Alhamdulillah beliau juga mengatakan Sayyid Ashraf Beg yang tadinya lusa itu harus kembali, ternyata bisa diperpanjang sampai 31 Januari. Sehingga beliau bisa mewariskan tugas-tugas untuk dipelajari dan membangun kerjasama ke depan. Khususnya apa yang kita butuhkan, kata beliau komitmen akan membantu nanti ke depan untuk memudahkan harapan-harapan yang telah kita tadi sampaikan bersama. Jazakallah khair. Baik-baik. Jazakallah khair. Ada la yahtaju ila tarjamah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, فهذا هو ما قدمه أخونا الكريم
من سلك دبلوماسي السيد عبد الله، فنسأل الله سبحانه وتعالى طبعا أن يديم له الصحة والعافية طيلة عمله هنا في أندونيسيا. فأنا كما أكدت لكم أنتم أهل لنا وشرف لنا إن شرفنا بقدومكم هنا في أندونيسيا، فأهلا وسهلا. فنحن إن شاء الله يعني في بناء العلاقات الطيبة معكم وفي خدمتكم ومعكم ما دام إن شاء الله يستوي مع تعليم القرآن والسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما ترونه مناسبا وييسر عملكم فليتفضل، يعني نحن مفتوح لبناء العلاقات ودعم والتعاون المشترك بينكم البر والتقوى. فأخيرا يعني كلمة افتتاحية مع حبيبنا الدكتور محمد الحسيني. وطبعا اسم محمد كما شرحت لكم واسم القرآني واسم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكتوب في القرآن 4 مرات، في سورة آل عمران من آية 144، من سورة 33 الأحزاب من آية 40، بالسورة باسم محمد سورة 47 من آية 2، والسورة 28 سورة الفاتحة من آية 29. فباسم القرآن وباسم سنة النبي صلى الله عليه وسلم سيلقي الكلمة دكتور محمد الحسيني أمامنا جميعا، فليتفضل مشكورا. تفضل 5 دقائق الكلمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى أصحابه وعلى كل من اهتدى بهديه واتبع سنته وعمل بشريعته إلى يوم الدين، ثم أما بعد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لا يشكر الناس لم يشكر الله سبحانه وتعالى. فنحن نشكر كل صاحب فضل وكل صاحب جهد في خدمة الإسلام والمسلمين أينما كان وأينما كان وضعه، نشكر باسم الأمر الشديد ونفتح حضراتكم أولا حكم ومع الدين الشعب المصري رئيسا وحكومة وشعبا، والأزهر الشريف إمامه وعلمائه وطلابه، الشعب الرئيسي الكريم هذا الشعب الطيب. Setelah beliau memuji Allah Subhanahu wa taala, bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menyampaikan kepada kita semua hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa siapa yang tak mampu berterima kasih kepada manusia, itu tandanya kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau mengasihi kepada berkontribusi atas hadirnya program kita ini, acara kita di hari ini, juga ingin mengucapkan terima kasih kepada kita semua atas nama pemerintahan Mesir, baik pimpinannya, seluruh staf diplomatiknya, juga Al-Azhar Asy-Syarif, ulamanya, dan terkhusus juga masyarakat Mesir. Mengucapkan kasih, salam kepada kita semua yang telah memfasilitasi, memberikan kesempatan untuk di sini sehingga bisa menyapa dan membangun hubungan dengan kita seluruhnya tanpa kecuali. Khususnya kami punya kontribusi positif untuk terselenggaranya acara kita pada saat ini. ويتعاون على تنفيذ الكمال والصلاح والرحمة والتسامح للشعوب. من كرم وحفاظة واهتمام وحب الله نشكر له ذلك، كما نشكر بفضيلة العالم الجليل والمربي الفاضل فضيلة الشيخ الدكتور هادي البيان على تعاونه معنا البعثة الأزهرية في تقديم خير العلوم ورسالة الإسلام الوسطية المعتدلة إلى الشعب الإندونيسي وإلى الأمة الإسلامية. كما نشكر الأخ والحبيب الصديق الكريم فضيلة الأستاذ أشرف بيه على ما قدم من تعاون مثمر لهذا الشعب الإندونيسي عبر السفارة المصرية وعبر الأزهر الشريف، وما قدم من تعاون مثمر في التعامل واللقاء بينه وبين دعاة إندونيسيا
وفتح باب كبير جدا لجميع الدراسيه وزي تعليم نعمه الله وجماعه الحفاظه، كذلك الدعاة الذين يسافرون الى الازهر الشريف للتدريب في الاكاديميه العالميه للازهر الشريف، وهذا العدد غير مسبوق لاي دوله الا اندونيسيا فقط، يسافر منها في كل عام حوالي 203 داعية من الازهر الشريف على نفق الازهر الشريف لتلقوا الخطاب الديني التسامحي الوسطي المعتدل، ثم يعملون لاندونيسيا اولياء صالحين مصلحين يخدمون ابناء هذا الشعب خير وسهلا. فشكرا جزيلا لكم جميعا، نحن نحبكم في الله ونسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا شفاعه النبي صلى الله عليه وسلم، وان يحشرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس معنا بهذا الحب، كما اشهد في الله وما اشهد التعامل على الخير والبر والاحسان. وقبل ان اختم انا اكمل لكم استقبالكم لنا ومحبتكم بنا وكرمكم معنا، وادعو الله سبحانه وتعالى ان يبارك لكم في شيخكم وعلمكم فضيلة الشيخ ابي هدايات العالم الرباني العالم المعلم، وكما يستغفر له الكون كله ويستغفر الله سبحانه وتعالى وملائكته وحتى كل المخلوقات تستغفر لمعلم الناس الخير، فنحن نشكره على هذه الرساله القيمه التي يقوم بها، ونسال الله سبحانه وتعالى له طول العمر وحسن العمل والنفع بهذه الدوله الاسلاميه ولكل الامه الاسلاميه. شكرا جزيلا له على هذه الدعوه، بارك الله فيكم ونفع بكم وجزاكم الله خيرا وحبكم في الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Dan sungguh sangat menyenangkan, sangat indah jika kita bisa saling bekerja sama satu dengan yang lainnya. Sebagaimana tadi kami telah menyampaikan salam dari pemerintahan Mesir, masyarakat Mesir, Al-Azhar, para pemimpinnya, ulamanya, da'inya, maka kami pun mengucapkan terima kasih kepada pemerintahan negara Republik Indonesia yang telah bekerja sama dengan baik, memfasilitasi khususnya duta-duta Al-Azhar untuk bisa diterima dengan baik di negeri ini dan bergaul dengan masyarakatnya. Dan juga khususnya saya ingin memperkenalkan dan berterima kasih kepada sahabat kami, teman kami di diplomat di Kedutaan Besar Mesir, yaitu Said Ashraf B. Beliau ini adalah orang sentral di kedutaan yang mengurusi persoalan-persoalan bidang keagamaan, yang dengan itu memudahkan pula orang-orang Indonesia, baik itu para da'inya, pelajarnya, untuk bisa belajar di Kairo, di Al-Azhar. Dengan tugas beliau setidaknya ada 200 sampai 300 orang ya yang bisa belajar khusus untuk program pendidikan dai di Al-Azhar, baik itu laki-laki ataupun perempuan, dididik khusus untuk bisa mendapatkan wawasan keislaman dan kembali ke Indonesia untuk mengajarkan pengajaran-pengajaran Islam dengan wawasan yang luas, dengan pola yang moderat dan bisa diterima oleh masyarakat. Dan dengan izin Allah Subhanahu wa taala, beliau juga diberikan kemudahan untuk bisa bekerja sama dengan dai-dai Indonesia seperti kami pada saat ini, dengan saya, dengan teman-teman yang lain, yang dengan itu terbangun hubungan-hubungan yang baik, yang dengan harapan-harapan demikian mudah-mudahan ada doa-doa kebaikan yang disampaikan. Semoga insya Allah kerjasama ini bisa berlanjut dengan baik. Semoga saya dan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, usia yang panjang dengan amal yang soleh, dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian tadi yang disampaikan oleh beliau. Fa qabla khitam hadzal barnamij, sebelum saya tutup ini, hunalika asyaun, ada beberapa hal urid tawsiluha ilaikum jami'an minal ma'lumat, wa min dhimni hadhihi al-ma'lumat fi muqaddimatiha urid an uqaddima taqriman khasan li ahibbai asdiqai al-hadirin min ahali al-hadirin fi hadha al-maqam al-sharif, fi hadhihi al-qal'a al-mubarakah, fi hadha al-masjid al-mubarak, wa khasatan صديقي وعزيزي سيد أشرف بي وأريد أن أكرمه خاصة من نفسي وبإخلاص لله سبحانه وتعالى من تقديم عمله طيلة وجودي هنا في أندونيسيا. وكذلك أخي وتوأمي دكتور محمد الحسيني الذي علم الناس هنا طيلة أيامه في أندونيسيا ودور جهده جهدا مبذولا
ودور جزيرة من جزيرة في أندونيسيا وهو عالم Lombok Makassar wa alima Bali. Ini sudah tahu Lombok, tahu Bali, tahu Makassar ya, dan sudah keliling-keliling di Indonesia. Fakadzalika nurid an nabda yani bidayatan hasana li Sayyid Abdullah kay yastati an yakhtim khitahu misl fi al-mustaqbal min khilal amali huna fi Indonesia. فهذه ليست هدية وإنما رمزا لتوثيق العلاقة وتوطيد حبا بيننا lillahi subhanahu wa ta'ala. Kita ingin berikan dulu satu tanda kasih ya untuk melepas Sayyid Ashraf Beg dan menyambut Sayyid Abdullah serta Dr. Muhammad selama ada di Indonesia. Ini khas Indonesia di dalamnya, tapi rahasia. Hanya boleh dibuka ada yani mughallaf walakin yani ada nama hiya tadhkariyah faqat litudzakirukum yani bi Indonesia. Jangan lihat luarnya, tapi nanti buka isi. Bisa kelihatan, dan jangan lihat isinya karena ini tanda sayang dari kita semua untuk beliau. Fa awwalan nuqaddim li Sayyid Ashraf Beg ada takrim wa tadhkariyah minna wa natamanna ma dumtum fi Masr al-Arabiyyah lakin qalbukum ma'ana huna insyaallah. Allah yubarik fikum. وطبعا الثانية أنا أريد الوسط أولا لدكتور محمد هنا دكتور محمد وأخي وصديقي، فنتمنى أن يكون هذا يعني إن شاء الله لأمر تذكاري لكم لنا إن شاء الله، فأنتم معنا قلبا وقالبا. فهذا كالبداية لبداية العمل لسيد عبد الله. واحد آخر أنا أتذكر في دكتور أسامة موجود موجود أين هو؟ دكتور أسامة صدق يعني. وهذا للسيد عبد الله افتتاح له يعني هذا افتتاح عملي هنا في Indonesia. Ini tanda dimulainya amal beliau di Indonesia, pekerjaannya. Tamanna insyaallah muwaffaq billah subhanahu wa ta'ala. Wa akhir rajul Nokia connecting people. Ini satu lagi Dr. Usama Al-Libi. Hadha huwa tawami sadiqi. كيف الحال؟ اهلا وسهلا. الله يبارك فيك. طيب ان شاء الله. طيب Sihri, ini beliau ini sudah jadi orang Indonesia. Bisa bahasa Indonesia? Ya. Apa kabar? Baik. Kabar bagus? Baik. Sudah berapa lama di sini? 7 tahun. Baik. Istri orang ini. Oh, sini. Oke. Ada naql mubashir. Ya, beliau tinggal di sini Indonesia, putra-putri bahasa Indonesia. Insya Allah beliau juga dari Libya akan mendatangkan para guru-guru dari Libya yang di sana khusus metodenya, jadi menghafalnya sambil menuliskan di lauh, di papan. Jadi kita itu hafalan plus bisa menuliskan. Ya, sudah. Ya, makasih. Nah, أريد أن نكرم الدكتور أسامة وقدم له من الخير إلى 7 سنوات. جزاك الله خير دكتور أسامة. فهؤلاء أصدقائي أحبائي، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم لهم الصحة والعافية ويحفظ يعني صحتهم ويضاعف أجورهم إن شاء الله، ويجمع الله سبحانه وتعالى لهم ولنا يوم القيامة مع الذين أنعم الله سبحانه وتعالى من النبيين الصالحين وحسن أولئك رفيقا. فليتفضل في مكانكم ومقامكم. Teman-teman sekalian, dengan ini saya ingin menutup. هنا أولا وأنا أختم أولا برنامج فننطلق مع بعض. Saya ingin menutup dengan menekankan bahwa program kita akan berlanjut. Bagi Anda yang ingin mendapatkan formulir sekarang, bentuknya nanti seperti ini. Mungkin telah diterangkan ya oleh admin kami. Mungkin setelah ini nanti ada admin yang bisa mempertegas, atau sebelum saya tutup, ini ada formulir harus diisi.
Nggak bisa Anda masuk kecuali mengisi ini dulu. Dan ini nanti ada stempel. Ya, stempel ini nggak bisa di copy. Ingat ya, jadi nggak bisa digandakan. Dan ada nomor khusus. Ada nomor, jadi sudah terregistrasi. Nanti saat sekolah dimulai, bulan depan akan diumumkan tanggalnya kapan. Bulan depan akan dimulai. Yang akan masuk ke kelas, ini hanya yang sudah terdaftar saja. Jadi yang tidak ikut program, tidak bisa masuk. Karena tempatnya pun akan kami khususkan. Ya, itu satu. Yang kedua, yang sudah terdaftar ini, saya akan berikan tugas nanti untuk mulai memasuki induksi mengenal Al-Quran. Jadi nanti Anda akan mulai menghatamkan bacaan Al-Quran dalam jeda waktu tertentu dan jumlah bilangan tertentu. Nanti saya minta misalnya hatamkan sampai 3 kali, sampai 5 kali sebelum kita bertemu. Nanti semua akan diinfokan, setelah datanya semua diinput masuk. Nanti akan masuk pemberitahuan kepada Anda. Yang tidak hadir sekarang atau tidak mendapatkan ini saat ini, nanti Anda bisa masuk lewat online. Diikuti ketentuannya. Nanti akan dihimpun, ada batas tertentu untuk registrasi. Setelah itu ditutup, bulan depan di Februari kita mulai kuliah. Ya ingat, Anda kuliah, bukan sekedar datang. Saat kuliah itu kita akan mulai materi pertama, akan perkenalkan guru-gurunya, sekaligus juga nanti ada saya di situ. Dan sistem perkuliahan akan dimulai sebulan sekali untuk kelas seminar. Ya, seperti ini, sudah ke praktek. Kemudian setiap hari untuk hafalan. Dibuka, terbuka di pusat setiap hari untuk setoran. Kalau ada libur tertentu akan diinfokan. Kemudian laporan tiap hari mengisi form itu ada untuk disampaikan kepada admin. Kemudian tercatat untuk diberikan sertifikat, jadi nama harus jelas. Ya, kalau Asep tulis Asep saja, jangan bilang Stephen misalnya. Ya, Asep, Cepi, ya, Joni, sudah tuliskan. Nanti kemudian akan wisuda. Setelah berganti tahun kita wisuda, dan di wisuda itu insya Allah akan dilihat bagaimana kualifikasi penghafal ini. Kalau bisa usianya untuk berlanjut kuliah, kami akan buka relasi kami di beasiswa. Apakah itu misalnya di Al-Azhar, atau di Sudan kah, di Maroko kah, di Saudi kah, atau yang lain. Anda bisa mendaftar, dan nanti ijazah itu akan jadi prioritas rekomendasi, diprioritaskan mendapatkan beasiswa. Dengan syarat yang lainnya. Ya, saya kira itu yang saya sampaikan. Semoga kita bisa mendapatkan barakah dan kemuliaan atas pertemuan kita pada hari ini. Dan semoga dengan itu kita insya Allah diberkahi dan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma nahmaduka hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma nusalli wa nusallimu ala afdalil anbiya'i wal mursalin سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأمته إلى يوم الدين. ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا وفي كل مقام ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة فيها لك رضا وفيها لنا الصلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح أحوالنا ما يقربنا إلى رضاك. آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اجعلنا من أهل القرآن واجعل القرآن صحيبا لنا في الدنيا وشفيعا لنا في الآخرة يا رب العالمين. ربنا علمنا ما ينفعنا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وفقنا يا الله ما تعلمنا به نفهمه ووفقنا يا الله ما فهمناه نعمل به. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sebentar, admin masih ada di sini? Masih ada di sini, admin? Ada yang mau ditegaskan? Tunggu, ada pengumuman teknis.
Ya, ada pengumuman teknis, silahkan ditunggu sebentar supaya nanti lebih jelas bagi yang ingin mendaftar. Siapa yang datang paling jauh? Dari mana? Paling jauh? Makassar. Lebih jauh dari Makassar? Ya? Thailand? Batu Raja. Batu Raja. Bapak? Surabaya. Lebih jauh dari Batu Raja? Ibu? Dari? Ya? Bangka Belitung. Bangka Belitung. Ada lebih jauh dari Bangka Belitung? Ya? Lombok. Ada yang lebih jauh dari Lombok? Ya? Medan. Ada yang lebih jauh dari Medan? Tidak ada. Ya, semuanya semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan kemudahan-kemudahan, kelancaran ya. Insyaallah diganti dengan yang lebih baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.